Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan waktu kepada kami. Baiklah, kami dari kelompok 2C yang terdiri dari Ismaniar, Nefriza, Firman, dan Erni Irmalidiawati akan menyampaikan asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa sindrom nefrotik. Di mana yang menjadi latar belakang kenapa kami mengangkat kasus ini? Yang pertama adalah morbiditas sindrom nefrotik pada anak lebih dari 50% dan mortalitasnya mencapai 23%. Sehingga kalau dilihat perbandingannya di angka dunia, di mana Amerika 2-7 dari 100.000 anak mengidap sindrom nefrotik, di Inggris 2-7 dan Indonesia 6 orang dari 100.000 orang. Nah, di sini kita masuk pada pengertian dari sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik merupakan gangguan klinis ditandai oleh peningkatan protein dalam urin secara bermakna, kemudian proteinuria, penurunan albumin dalam darah, edema dan serum kolesterol yang tinggi, dan lipoprotein densitas rendah atau hiperlipidemia. Di mana tanda-tanda tersebut dijumpai di setiap kondisi yang sangat merusak membran kapiler glomerulus dan menyebabkan peningkatan permeabilitas glomerulus. Nah, di sini kita melihat dari anatomi fisiologi dari ginjal ini sendiri. Dari ginjal ini terdiri dari lebih dari 1 juta nefron. Ini contoh satu nefron terdiri dari glomerulus, filter blood out, dan unfilter blood in. Ada tubulus, kemudian untuk urine out. Untuk klasifikasi dari sindrom nefrotik ini ada 3, yaitu sindrom nefrotik lesi minimal, yang kedua sindrom nefrotik sekunder, dan yang ketiga sindrom nefrotik kongenital. Kita masuk pada laporan kasus di mana anak M, medical record 139133, lahir Tanjung Pinang 6 Desember 2014, diagnosa sindrom nefrotik sejak tahun 2017, kemudian masuk rumah sakit 26 Mei 2020 dan pengkajian 27 Mei 2020. Kita masuk pada analisa data, di mana saya temukan untuk data subjektif. Di sini klien mengatakan tubuh anak bengkak, wajah sembab, terutama jika bangun tidur, BAK 250 cc per 24 jam, klien lemah, tidak ada nafsu makan, dan mual. Jika makan muntah, ulu hati terasa sakit jika ditekan. Nah, di sini ibu klien mengatakan kadang di rumah sakit klien demam, namun pada saat pengkajian suhu klien normal, gampang sakit, jika aktivitas klien merasa lelah dan sesak nafas. Untuk data objektif yang kami temukan di sini, klien kelihatan edema pada seluruh tubuh, wajah terlihat sembab, adanya edema perorbital, adanya edema pada labia mayora, dan adanya edema pada tungkai. Di sini terdapat juga penambahan berat badan dari 17 kg menjadi 20 kg, adanya asites, klien kelihatan lemah, kulit pucat, adanya penurunan produksi urin 250 cc per 24 jam, balen cairan positif 750 cc per 24 jam. Dari hasil pemeriksaan penunjang laboratorium ditemukan kolesterol 628 mg per dl, trigliserid 737 mg per dl, asam urat 6,0, albumin 0,7, dan terdapat urin positif 3 pada urin, terdapat protein, dan leukosit 16.800. Selanjutnya, klien tidak menghabiskan porsi makan yang disajikan, hanya 4 sendok makan saja. Adanya muntah jika habis makan, kemudian muntah di sini berupa makanan yang dimakan, mukosa bibir kering, adanya nyeri tekan pada epigastrium, dan adanya hipertimpani. Sehingga diagnosa yang kami angkat adalah kelebihan volume cairan berhubungan dengan adanya retensi natrium dan air. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengabsorpsi nutrien. Dan yang ketiga adalah resiko terjadinya infeksi berhubungan dengan penurunan sistem imun. Yang keempat, intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian cemas berhubungan dengan
krisis situasional atau hospitalisasi. Yang keenam adalah coping keluarga tidak efektif berhubungan dengan krisis situasional atau adanya ancaman perubahan status kesehatan anak. Kita masuk pada bab 4, yaitu pembahasan di mana pada penderita sindrom nefrotik akan terjadi edema, proteinuria, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Kadang-kadang terdapat hematuria, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Pada kasus anak M, hal ini terbukti yaitu muncul berbagai gejala seperti edema, proteinuria, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia, asites, dan penurunan produksi urin, bahkan leukositosis. Hal ini sebagai akibat dari meningkatnya permeabilitas dinding kapiler glomerulus yang menyebabkan hilangnya protein plasma dan kemudian akan terjadi proteinuria. Akibatnya dari terjadi proteinuria tersebut maka terjadi hipoalbuminemia. Akibat terjadi penurunan plasma albumin dan penurunan onkotik plasma, maka tubuh melakukan kompensasi dengan meningkatkan produksi lipoprotein dalam hati sehingga terjadi peningkatan kolesterol dan trigliserida serum. Baiklah, terima kasih. Inilah kasus yang kami angkat. Saya kembalikan kepada moderator.